Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh terlaksana dengan sempurna. Barakallahu fikum. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-11 ini kita lanjutkan materi, yaitu bab yang ketiga tentang sistem persamaan linear. Pada bab 3 ini kita akan bahas dua pokok bahasan. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, sistem persamaan linear tiga variabel. Mengingat waktu belajar semester ganjil tinggal berapa pekan lagi, maka pola pembelajaran pada bab yang 3 ini adalah dengan memberikan contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Seperti biasa, sebelum kami menyampaikan materi pokok, maka terlebih dahulu kami berikan pesan atau nasihat kepada Anda sekalian, yaitu belajarlah yang serius. Meskipun anak-anakku semua yang saat ini masih belajar menggunakan video pembelajaran singkat atau pembelajaran jarak jauh, maka kalian hendaknya serius atau semangat di dalam belajar. Tentunya dengan memperhatikan adab-adab thalabul ilmi, sebagaimana kalian belajar di dalam kelas. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah bersikap malas. Hadis riwayat Muslim. Perlu kita ketahui bahwa kalian yang belajar menggunakan jarak jauh, yaitu mau tidak mau harus menggunakan fasilitas internet. Internet adalah bagaikan pisau bermata dua. Bila kita lihat manfaatnya sangat banyak, bila digunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Seperti anak-anakku semua bisa belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Bisa bertanya kepada ustaz-ustaz kalian melalui WA. Akan tetapi, jika tidak digunakan atau jika tidak hati-hati dalam menggunakannya, maka fasilitas internet bisa jadi akan menyeret kita atau kalian kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, main game online atau melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, menyaksikan pada hal-hal yang tidak membawa kebaikan atau yang tidak membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada anak semua, apabila anak kalian sudah selesai belajar, itu menyaksikan film pelajaran, mengerjakan tugas,
maka sebaiknya anak-anakku tidak memegang HP. Dan tentunya kalian atau kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal yang sia-sia. Barakallahu fikum. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 11 ini adalah tentunya setelah Anda sekalian menyaksikan video pelajaran singkat ini atau membaca buku, maka Anda sekalian diharapkan bisa menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Berikutnya, materi pokok sistem persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah inilah bentuk umum dari sistem persamaan dua variabel. A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2, di mana A1, A2, B1, B2, C1, C2 adalah bilangan real. Kemudian A1, A2 adalah koefisien dari variabel X atau nilai depan variabel X. Kemudian B1, B2 adalah koefisien dari variabel Y atau nilai depan variabel Y. Kemudian C1, C2 adalah konstanta. Inilah bentuk umum sistem persamaan ini dua variabel, yaitu ada dua persamaan dan memiliki dua variabel yang berbeda. Berikutnya, cara penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Yang pertama, menggunakan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Yang keempat, metode gabungan, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Kemudian metode determinan. Sebagaimana anakku semua sudah dapatkan di pelajaran SMP. Pada pertemuan ini, kita fokus menggunakan metode gabungan, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Menyelesaikan sistem persamaan linier dua peubah atau variabel dengan gabungan, metode eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, eliminasikan atau hilangkan salah satu peubah. Misalnya, peubah X sehingga diperoleh peubah yang kedua, yaitu peubah Y. Kemudian bagaimana cara kita menghilangkan peubah X? Ada dua cara. Yang pertama, samakan koefisien dari peubah X untuk persamaan 1 dan 2. Kemudian yang kedua, jumlahkan jika tandanya berbeda dari peubah X dan kurangkan jika tandanya sama dari peubah X. Inilah cara kita menghilangkan peubah atau variabel dari X. Kemudian langkah yang kedua, substitusikan atau masukkan nilai peubah Y yang diperoleh pada langkah 1 ke salah satu persamaan. Karena tadi kita menghilangkan peubah X, maka didapatkan peubah Y. Nah, nilai peubah Y kita substitusikan ke salah satu persamaan. Inilah cara atau langkah menyelesaikan sistem persamaan linier dua peubah atau variabel dengan menggunakan gabungan, metode eliminasi dan substitusi. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Nah, ayam kambing. Pada suatu ladang terdapat 13 ekor hewan terdiri dari ayam dan kambing. Sedangkan jumlah kaki-kakinya ada 38 buah. Pertanyaannya,
banyak ayam dan kambing di ladang tersebut? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode tadi gabungan, maka terlebih dahulu kita akan mencari model matematika dari permasalahan ini. Bagaimana cara mencari model matematikanya? Sama sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya. Dari soal tadi kita misalkan hewan ayam adalah A, kemudian kambing K. Jadi ayam kita misalkan perubahannya adalah variabel A, kemudian kambing kita misalkan dengan variabel K. Jadi tidak mesti misalkan X, variabel X atau Y. Kemudian pada suatu ladang terdapat 13 ekor hewan terdiri dari ayam dan kambing. Tadi ayam adalah A, kambing sama dengan K, maka A plus K sama dengan 13. Alhamdulillah kita dapatkan persamaan pertama. Kemudian jumlah kaki-kakinya ada 38 buah. Bahwasanya tadi ada hewan, ayam, dan kambing. Yang mana bila mana jumlahkan kaki hewan ayam dan kambing ada 38 buah. Kemudian kita tahu bahwasanya ayam memiliki 2 kaki, kambing memiliki 4 kaki, berarti 2A ditambah 4K sama dengan 38. Jadi kita dapatkan persamaan yang kedua, 2A plus 4K sama dengan 8. Jadi model matematikanya adalah dari permasalahan soal tadi, A ditambah K sama dengan 13, kemudian 2A plus 4K sama dengan 38. Tinggal tadi perintahnya kita menghitung berapa banyak ayam dan kambing. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan metode gabungan, yaitu metode yang pertama eliminasi dan substitusi. Yang pertama, kita eliminasikan, hilangkan perubahan A. Bisa juga kalian menghilangkan perubahan K, tetapi kita ambil pada kesempatan ini yaitu kita pilih itu menghilangkan perubahan A. Nah, tadi supaya perubahan hilang maka harus sama koefisiennya. Persamaan pertama A plus K sama dengan 13, kemudian persamaan kedua 2A plus 4K sama dengan 38. Kita lihat, kita fokus pada perubahan A. Pada persamaan pertama, perubahan A memiliki satu koefisiennya, kemudian persamaan kedua yang perubahan A memiliki koefisien 2. Supaya sama, maka kita kali samakan. Yaitu, secara simpelnya adalah 1, 2, maka supaya sama kita kali adalah 2, 1. Tinggal tukar posisi dari koefisiennya. Pada persamaan sama 1, persamaan keduanya adalah 2, maka tinggal tukar posisinya itu 2, 1. Kemudian kita lihat hasilnya. 2 dikalikan A sama dengan 2A. 2 dikalikan K sama dengan 2K. Kemudian 2 kali 13 sama dengan 26. Kemudian 1 kali 2A sama dengan 2A. 1 kali 4A sama dengan 4A, 4K. Kemudian 1 kali 38 sama dengan 38. Kita dapatkan koefisien dari perubahan A adalah sama-sama 2. Kemudian kita lihat tandanya. Apakah tandanya sama? Kita lihat. Pada persamaan pertama 2A itu positif, persamaan kedua 2A positif.
Karena sama-sama tanda sama-sama positif, maka supaya hilang, maka kita harus kurangkan. Sehingga kita peroleh 2A dikurangi 2A sama dengan 0. 2K dikurangi 4K sama dengan negatif 2K. Kemudian 26 dikurangi 38 sama dengan negatif 12. Kemudian untuk mendapatkan 1K, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Berarti negatif 2K dibagi negatif 2. Kemudian negatif 12 dibagi dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh K sama dengan 6. Jadi banyak kambingnya adalah 6 ekor. Inilah langkah pertama. Setelah kita hilangkan ubah A, maka kita dapatkan variabel atau ubah K, yaitu nilainya 6. Langkah kedua adalah nilai K sama dengan 6, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita pilih ke persamaan A plus K sama dengan 13. Berarti nilai K sama dengan 6 diganti dengan 6. A plus K sama dengan 13, berarti K-nya ganti dengan 6. Berarti kita peroleh A ditambah 6 sama dengan 13. Kemudian yang 6 ini pindah ruas, maka tanda berubah, yaitu positif dan negatif. Sehingga kita peroleh A sama dengan 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Kita peroleh A adalah ayam sama dengan 7. Jadi kita dapatkan banyak ayam 7 ekor, dan banyak kambing 6 ekor. Coba kita buktikan, benar enggak? Kita lihat 7, A-nya 7. 7 ditambah K 6. 7 tambah 6 13, benar. Kemudian 2 dikalikan 7 14. Kemudian 4 kali 6 sama dengan 24. 14 ditambah 24 sama dengan 38, berarti benar. Jadi dari soalan tadi kita dapatkan bahwasanya dari 13 ekor hewan itu tadi, maka kita dapatkan 6 kambing dan 7 ayam. Jadi banyak hewan ayam adalah 7 ekor dan hewan kambing adalah 6 ekor. Demikianlah cara penyelesaian contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Dengan catatan, kalian terjemahkan dulu ke dalam bahasa matematikanya atau model matematikanya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, Ananda sekalian diberikan tugas. Tugasnya adalah diketahui harga 2 buku tulis dan 3 pulpen adalah Rp10.200, sedangkan harga 3 buku tulis dan 4 pulpen adalah Rp14.000. Pertanyaannya, berapakah harga sebuah buku dan 2 buah pulpen? Cara pengerjaannya sama dengan contoh yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian setelah selesai dikerjakan, maka Ananda langsung mengirim ke kami melalui WA. Kami berharap kepada Anda sekalian untuk mengerjakan secara tepat waktu. Artinya tidak menunda-nunda. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang sebelah sini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.